Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kembali kita naikkan pujian syukur pagi hari ini, karena kita boleh berkesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita berada di rumah masing-masing, tapi kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Waktu kita terbuka di hadapan hadirat-Nya, Dia siap melawat setiap kita, Dia siap memberkati setiap kita. Puji Tuhan, Kau hiasi kehidupan kami Tuhan dengan begitu luar biasa. Kami ada karena kemurahan-Mu kepada kami.
merasakan dan kami boleh mengalami anugerah kasih-Mu dengan berlimpah dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini ya Yesus. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pagi ini. Bapa, kami semua mau terbuka terus di hadapan hadirat-Mu. Kami mau terus menerima lawatan kuasa Allah terus dalam kehidupan kami. Bekerjalah dan berkaryalah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap diberkati, kami siap memuja Engkau, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya ada sukacita yang luar biasa pagi hari ini. Kita mau agungkan Dia sebab Dia Allah yang terbesar, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang layak kita tinggikan. Haleluya. Puji Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib sembah perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah dalam segala situasi apapun kami mau tetap mengagungkan Engkau. Kami mau tetap memuji Engkau. Haleluya. 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 Katakan Bapa bahwa segenap hati kami mau memuji Engkau. Mari
persiapkan hati kita pagi hari untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah di tengah situasi kondisi yang ada saat ini kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Firman Tuhan akan terus berbicara kepada kita, memberikan kekuatan, meneguhkan setiap kita semua pagi hari ini. mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami
bersama-sama terbuka akan kehendak Allah dinyatakan melalui firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan urapilah seluruh jemaat-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami dari awal sampai akhir pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, jadikan kami seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah yang saat ini, khususnya ibadah pada minggu ini. Hari ini saya ingin memberikan sharing firman Tuhan yang saya beri judul tentang pertempuran pikiran. Saudara, salah satu pembeda kita dengan ciptaan lain dari yang diciptakan oleh Allah kita adalah pikiran. Filsafat Yunani mengatakan bahwa sebenarnya kita ini diciptakan oleh pikiran Allah. Jadi pikiran Allah itu memberikan percikan-percikan pikiran kepada manusia sehingga manusia bisa hidup. Nah, saudara, tetapi Alkitab menyampaikan kepada kita bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa Allah. Mari kita membacakan kembali di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28. Saya akan membacakannya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam ayat ini, saudara ya, ayat ini memberitahukan kepada kita bagaimana Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Allah tidak mengatakan bahwa Allah menciptakan binatang segambar dan serupa dengan Allah. Nah, salah satu wujud yang nampak yang sama dengan Allah, yang serupa dengan Allah adalah kita diberikan pikiran atau daya kreasi untuk menciptakan sesuatu, untuk menguasai bumi. Kita diberi kekuasaan untuk menguasai bumi. Nah, di dalam ayat ini dikatakan pada waktu Tuhan menciptakan lain ikan-ikan dan burung-burung dan ternak dan semuanya, Tuhan tidak memberikan perintah kepada mereka. Tuhan memberkati ciptaannya, tapi Tuhan tidak memberikan perintah. Mereka hanya dikatakan bertambah banyaklah. Tetapi khusus untuk manusia ada kata yang ditambahi di sini. Penuhilah bumi, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah di atas ciptaan yang lain. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa kita diciptakan berbeda dengan ciptaan yang lain. Kita diberikan kekhususan di dalam daya pikiran agar kita secara kreatif dapat mengelola dunia ini, dapat menguasai, menaklukkan dan menjadikannya berguna dalam kehidupan manusia dan seluruh alam ciptaan. Apa sebenarnya sasaran Allah ketika kita diciptakan dengan pikiran yang berbeda dengan binatang-binatang, dengan tumbuhan dan makhluk yang lainnya? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah karena Allah ingin sasarannya adalah supaya kita menjadi seperti delegasi Allah di dalam dunia ini. Jadi Allah mendelegasikan kekuasaannya untuk memimpin dunia ini melalui kita. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah hak istimewa dari manusia karena manusia memiliki pikiran yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Nah, saudara, tetapi Alkitab mengatakan bahwa ketika dosa masuk ke dalam dunia, maka dosa itu merusakkan pikiran. Di dalam saya membacakan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat pasal 4 ayat 4 dulu. 2 Korintus 4 ayat 4 saya akan membacakannya ya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Jadi orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang belum bertobat, sebenarnya orang-orang pada mulanya
Ketika dosa menguasai manusia, pikirannya adalah pikiran yang dibutakan dengan penguasa zaman ini atau penguasa dunia ini. Kita tahu bahwa penguasa dunia ini sudah takluk di bawah iblis dan di bawah dosa. Nah, saudara, dalam 2 Korintus 3 ayat 14, Paulus juga menggambarkan bahwa pikiran mereka telah menjadi tumpul. Seperti ada selubung di dalam pikiran mereka karena dosa. Itulah sebabnya maka orang-orang manusia yang sebenarnya diciptakan oleh Tuhan dengan pikiran, dengan maksud untuk menjadi seorang yang kreatif, mencipta untuk kepentingan kebaikan seluruh alam semesta. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, bukannya kreatif tapi justru merusakkan, destruktif. Demikian juga sebenarnya Tuhan ingin membawa kita, pikiran-pikiran manusia ini agar digunakan untuk melakukan kehendak Allah, memuliakan Dia, melayani kehendak Allah dalam hidup kita. Tetapi yang terjadi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka pikirannya dikuasai dosa, pikirannya menjadi tumpul, pikirannya menjadi dibutakan oleh ilah zaman ini. Dan salah satu ciri dari ilah zaman ini adalah keangkuhan. Akhirnya manusia menjadi angkuh, selfish, berpusat, berfokus kepada diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Pikirannya selalu memikirkan apa yang menguntungkan diriku. Pikirannya selalu berpikir apa yang bisa menyenangkanku. Dan dia tidak berpikir untuk menyenangkan orang lain, apalagi menyenangkan Allah. Nah, saudara, tetapi kalau kita perhatikan, Allah yang memberikan ciptaannya, yang menciptakan kita, memberikan pikiran kepada kita. Allah tidak mau kita melakukan sesuatu yang semakin lama semakin jauh dan akhirnya binasa. Karena itulah Allah mempunyai satu rancangan yang luar biasa, yaitu Allah memulihkan ciptaan yang telah jatuh dalam dosa ini. Manusia berusaha memulihkan pikiran. Ada usaha-usaha dari manusia untuk agar orang yang jatuh dalam pikiran yang terkutuk, misalnya pikiran yang penuh dengan pikiran yang negatif, pikiran yang dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang cemas, pikiran-pikiran yang penuh ketakutan. Orang-orang seperti itu kemudian para ahli dan ilmuwan berusaha menemukan. Ada yang menemukan yang namanya salah satu bentuk hipnoterapi. Jadi orang akan dihipnotis, kemudian diterapi melalui hipnotis. Dia akan dibawa ke masa lalunya, kepada hal-hal yang tidak menyenangkan, dan kemudian pada waktu itu kemudian dia disugesti, dibawa, disugesti itu seperti dimunculkan satu pikiran-pikiran yang positif. Nah, manusia berusaha melakukan pemulihan juga sebenarnya dengan pikirannya. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, pikirannya adalah pikiran yang dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, negatif tentang orang lain. Banyak hal yang terjadi dalam pikiran kita. Walaupun demikian, kita melihat bahwa tidak semua terapi itu berhasil. Bahkan kalaupun terapi itu berhasil di satu sisi, tetapi pada sisi yang selanjutnya, ketika ada masalah kembali, maka pikiran yang buruk bisa muncul kembali. Pikiran cemas muncul kembali, pikiran khawatir dan ketakutan muncul kembali. Tetapi bersyukurlah bahwa Kristus datang ke dalam dunia dan Dia memberikan pemulihan di dalam hidup kita. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mengalami pembaharuan pikiran. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa Allah melakukan pembaharuan pikiran di dalam pikiran orang-orang yang percaya. Saya akan membacakan di dalam 2 Korintus, dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5.
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di dalam ayat ini ditunjukkan bagaimana orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menentang Allah, yang mempunyai pikiran-pikiran yang buruk karena dosa, maka itu ditaklukkan. Ketika ditaklukkan di bawah Kristus, maka pikiran itu menjadi pikiran yang baru. Ayat di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 mengatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa ketika orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Allah mengubah pola pikirnya, Allah mengubah kecenderungan pikirannya, sehingga pikirannya menjadi pikiran yang disebut dengan pikiran Kristus. Bayangkan saudara, setelah saudara percaya kepada Kristus, sekarang saudara bisa mengetahui pikiran Allah, karena pikiran Allah ada dalam otak kita, dalam pikiran kita. Itu semua karena pemulihan yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus menyadari juga bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita menjadi manusia baru. Kita memiliki hati yang baru, kita memiliki pikiran yang baru. Tetapi pikiran lama kita juga masih ada, pikiran sebagai manusia yang selalu melakukan pertempuran pikiran. Nah, apa yang harus kita lakukan agar pikiran Kristus mengisi hidup kita, memenuhi kita, dan bukan pikiran manusia lama kita? Pikiran Kristus yang ditanam oleh Allah ketika kita percaya kepada Yesus. Pikiran itu seperti semacam potensi dalam kehidupan kita. Pikiran itu adalah potensi yang harus kita kembangkan. Harus ada usaha untuk mengembangkannya. Alkitab menyebutkan sebagai dengan istilah kerjakanlah keselamatan. Hendaklah engkau mengenakan manusia baru. Dan kata-kata itulah yang sering kita baca di dalam Alkitab. Ayat-ayat itu berbicara bahwa keselamatan yang kita peroleh itu tetap harus dikerjakan. Ada bagian kita setelah kita menerima pembaharuan pikiran dari Kristus. Kita seharusnya melakukannya, bekerja sama dengan Kristus untuk melakukan disiplin terhadap pikiran kita. Filipi pasal 2 ayat yang kelima, saya akan membacakannya untuk saudara. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus. Ayat ini mengatakan hendaklah. Kata hendaklah berarti berbicara tentang biarlah engkau terus menerus menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus di dalam pikiran. Ada potensi Kristus, pikiran Kristus dalam diri kita. Tapi kita harus memunculkannya. Dengan apa? Dengan melatihnya agar pikiran Kristus itu terus yang bekerja di dalam diri kita. Ini tidak sama dengan hipnoterapi. Kalau hipnoterapi itu disugesti, seperti dimunculkan. Jadi sesuatu yang buruk, tapi seperti kita disugesti dengan sesuatu yang baik. Bisa jadi itu bukan fakta yang sebenarnya. Tetapi pikiran Kristus itu berbeda. Kalau kita disuruh memikirkan seperti yang Kristus pikirkan, itu berbicara bahwa kita melihat memang situasi yang kita hadapi ini buruk. Pandemi ini buruk. Orang itu menyakiti hati saya, itu buruk. Kita harus menerima itu sebagai fakta. Kita tidak bisa menutupinya. Tapi perbedaannya adalah orang-orang yang mendisiplin pikirannya agar pikiran Kristus lebih menguasai lagi di dalam hidupnya. Maka orang-orang ini melihat memang pandemi ini berakibat buruk, negatif. Tetapi aku memandangnya seperti Kristus memandang.
Kristus selalu memandang situasi yang buruk dengan cara pandang yang positif. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Orang itu memperlakukan aku dengan buruk. Tetapi bagaimana pikiran Kristus? Kalau kita dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa seharusnya kita menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus, maka kita seharusnya melihat memang dia memperlakukan aku dengan buruk. Kita terima fakta itu. Kita tidak usah mengatakan, oh tidak, dia baik kok, dia baik kok. Tidak, memang dia melakukan saya dengan buruk. Tetapi pikiran Kristus mengatakan, dia memperlakukan aku dengan buruk, tapi aku harus mengampuni dia. Aku harus memberkati dia. Dan aku harus melihat bahwa di dalam dirinya ada yang positif, yang bisa untuk memuliakan Allah. Jadi aku harus menolong dia. Aku harus menaruh belas kasihan kepada dia. Nah, hal-hal inilah membuat akhirnya orang-orang percaya pikirannya yang lama, yang terbiasa selfish, yang terbiasa berfokus kepada diri sendiri, yang terbiasa memandang segala sesuatu dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, negatif thinking, dan itu menjadi lama-lama terkikis dan dimenangkan oleh pikiran-pikiran Kristus. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengembangkan pikiran Kristus lebih lagi dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus mengisi pikiran kita dengan bacaan-bacaan yang positif. Bacaan dan tontonan yang positif. Itu akan menghasilkan hal-hal yang positif. Apa yang masuk dalam pikiran, itu yang akan keluar. Kalau seorang anak, dia selalu melihat tontonan porno. Yang lalu pernah, kalau tidak salah saya juga pernah memutarkan film tentang pornografi. Kalau anak-anak muda selalu menonton hal-hal yang porno, maka yang keluar dari pikirannya juga hal-hal yang porno. Kalau kita selalu menonton hal yang negatif, nonton TV yang membuat menangis, ya nanti akan pikiran kita, emosi kita gampang sekali menjadi emosi yang gampang tersinggung. Kok hidupan keluarga saya nggak kayak di sinetron itu ya? Jadi begitu, saudara. Karena apa yang masuk dalam pikiran kita. Tetapi kalau kita ingin melatih pikiran kita sehingga kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, mari kita akan melatih dengan pikiran Kristus. Kita mengisi apa yang masuk. Kalau ada di antara saudara yang saat ini mendengarkan khotbah saya dan belum biasa membaca Alkitab setiap hari, mulailah dengan membaca Alkitab. Alkitab selalu menolong, memompa iman kita. Nah, bagi saudara-saudara juga yang sering menonton YouTube banyak hal-hal yang menarik. Tetapi apakah kita mengisi tontonan kita YouTube, baik YouTube ibadah-ibadah, khotbah-khotbah, renungan-renungan, pelajaran-pelajaran Alkitab, ataupun juga pengetahuan-pengetahuan yang bersifat positif dan membangun. Dan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang positif. Orang-orang yang berpikiran positif. Itu karena apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi apa yang kita pikirkan juga. Mari kita menggali dalam kehidupan kita. Melalui buku-buku, melalui tontonan, pikiran-pikiran yang baik tentang Kristus. Pengalaman-pengalaman bagaimana Kristus hidup di dunia ini dan kita belajar untuk mengembangkannya dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, kita harus belajar untuk memikirkan yang positif tentang orang lain atau situasi di sekitar kita. Kalau tadi berusaha mencari bacaan yang positif, tontonan yang positif, sekarang kita mulai belajar memikirkannya. Setiap kali melihat situasi yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, ekonomi kita parah, kita belajar melihat positif dengan cara pandang Allah, dengan pikiran Kristus. Melihat orang-orang
menjengkelkan hati, mari kita melihat yang positif. Kita berusaha memunculkan yang positif di dalam pikiran kita, sebagaimana Kristus memandang orang itu. Ketika Tuhan tahu bahwa Tuhan Yesus dikhianati oleh Yudas, apakah Tuhan memandang Yudas dengan negatif? Tidak. Di dalam Yohanes 13, kalau nggak salah itu waktu Tuhan membasuh kaki Yudas Iskariot, Yudas Iskariot. Tuhan tahu bahwa dialah yang akan menyerahkannya atau mengkhianati dia. Seorang murid yang dilayani dengan baik tapi mengkhianati dia. Tetapi bagaimana cara Yesus memandang Yudas Iskariot? Tuhan tetap melayani Yudas Iskariot. Tuhan tetap membasuh kaki Yudas Iskariot dengan kasih. Saudara, mari pikirkan yang positif tentang orang lain. Kadang-kala kita memandang orang lewat karena kita terbiasa berpikir negatif. Kita cenderung mengkritik orang itu. Bajunya aneh ya orang itu. Penampilannya antik ya. Tapi sekarang enggak. Kita mulai melihat cantik sekali ya orang itu. Bagus sekali ya dia. Oh, cara dia bertutur baik ya. Mulai cobalah kita memikirkan yang positif tentang situasi di sekitar kita dan juga tentang orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Itu adalah latihan yang bisa kita lakukan agar kita memiliki pikiran yang diubahkan seperti Kristus, seperti memiliki pikiran Kristus. Yang selanjutnya, saudara, mari kita mengarahkan fokus kita kepada pikiran-pikiran yang benar. Memfokuskan kepada apa yang benar, yang positif. Misalnya, kita akan berusaha melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Fokus kita tidak kita fokuskan kepada pikiran-pikiran kita saja yang negatif. Tetapi kita akan masuk kepada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang membuat pikiran positif menjadi muncul. Kita bisa mengembangkan dengan persekutuan, mencari teman-teman yang bisa mendorong kita agar memiliki fokus yang positif. Memang ini termasuk di dalamnya adalah memilih teman, memilih seorang sahabat. Kalau saudara punya masalah, saudara suka cerita kepada siapa? Kalau saudara suka cerita kepada orang yang selalu berpikiran negatif, maka saudara akan terbiasa berpikir negatif juga. Tetapi ketika saudara berteman, melakukan pertemanan dengan orang-orang yang selalu memberikan motivasi, yang selalu memikirkan yang positif, maka saudara akan dibantu. Akan pikiran-pikiran saudara akan dilatih menjadi pikiran-pikiran yang memuliakan Allah. Saudara, kita juga bisa berfokus kepada aktivitas-aktivitas yang baik. Ada kalanya saya yang lalu ya, ketika saya mulai memikirkan sesuatu yang sedih gitu ya, ketika saya mulai memikirkan masalah, pergumulan yang saya dengar, yang saya dengar dan saya alami, saya menjadi sedih dan saya mulai berpikir, apa yang saya lakukan ya? Nah, saya suka melakukan hobi-hobi yang membuat saya akhirnya tidak memikirkan pikiran itu. Saya suka masak, jadi saya mulai bikin masakan. Dan itu ternyata memfokuskan pikiran saya kepada sesuatu yang menyenangkan dan tidak ingat lagi tentang hal-hal yang tidak menyenangkan. Kemarin juga waktu dalam persekutuan saya cerita kepada suami saya, waktu saya bersekutu dengan teman-teman seiman, pendeta-pendeta di wilayah 2, saya merasakan suasana yang indah karena mereka hamba-hamba Tuhan yang sederhana dan kita bisa sharing, kita bisa tertawa bersama dan itu mengalihkan pikiran-pikiran saya dari pikiran-pikiran yang negatif. Dan saya mulai dihiburkan, saya mulai dikuatkan di dalam persekutuan. Nah, saudara, ingatlah hal ini. Kita harus belajar, kita harus mendisiplin tubuh kita. Kita terutama harus mendisiplin pikiran kita untuk selaras dengan pikiran Kristus yang Tuhan taruh dalam diri kita. Tapi perlu diusahakan. Nah, di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 8, saya akan membacakannya
Sebagai ayat yang terakhir, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi, memang firman Allah juga menolong kita, mendorong kita agar kita memenangkan pertempuran pikiran kita dengan berusaha mendisiplin pikiran kita. Bagi saudara yang belum pernah mengalami perubahan pikiran secara spektakuler, secara drastis, saudara masih sangat kuat pikiran-pikiran lama dalam diri saudara, pikiran-pikiran yang berdosa, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang membuat saudara takut berkepanjangan dan cemas berkepanjangan. Saudara harus memulai hubungan dulu dengan Kristus, agar Tuhan mengubahkan pikiran, memberikan potensi pikiran Kristus dalam pikiran kita. Dan selanjutnya, bagi kita, orang-orang percaya, dan bagi saudara yang sudah memulai hidup yang baru dan pikiran yang baru, jangan isi dengan pikiran-pikiran yang negatif, tetapi mulai melatih dengan mengisi bacaan-bacaan dan tontonan-tontonan yang positif. Yang berikutnya saudara juga harus mulai melatih dengan memikirkan yang positif tentang situasi dan orang-orang lain. Dan yang selanjutnya kita melatih mengarahkan fokus kita, aktivitas kita dengan hal-hal yang menyenangkan, yang positif. Berteman dengan orang-orang yang positif. Memiliki persekutuan dengan teman-teman yang positif. Dan juga melakukan hal-hal yang rileks, yang menyenangkan. Itu tidak salah kalau itu membuat pikiran kita menjadi lebih segar dan positif. Mari saudara, pada saat ini kita akan belajar memenangkan pertempuran bersama pikiran Kristus. Kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita agar setiap kali ada pertempuran pikiran dalam pikiran kita, maka pikiran Kristuslah yang menang dalam pikiran kita daripada pikiran-pikiran yang kita bawa pada waktu kita belum bertobat. Mari saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita minta Roh Kudus menolong kita. Minta Roh Kudus mengubahkan pikiran kita. Kita minta Roh Kudus agar Roh Kudus menuntun pikiran kita. Sehingga kita berpikir yang positif, yang membangun, yang suci, yang adil, yang menyenangkan, yang membawa sukacita, yang membawa kekuatan baru dalam hidup kita. Mari kita semua akan tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya pada saat ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami sedang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu berbicara dalam kehidupan kami. Firman-Mu menolong kami, khususnya kami yang saat ini mengalami pertempuran pikiran. Ada banyak pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan, pikiran-pikiran yang berdosa, yang sedang memenuhi pikiran kami. Biarlah pada saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus, mari Tuhan bungkus pikiran kami. Kami patahkan pikiran-pikiran yang jahat dan berdosa dan kami taklukkan di dalam Kristus. Dan kami percaya Roh Kudus akan memberikan kami kekuatan untuk mulai memikirkan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang menyenangkan, pikiran-pikiran yang sesuai dengan firman Allah. Tuhan, tolonglah kami untuk mulai belajar melihat bacaan-bacaan dan tontonan-tontonan kami. Tuhan, tolonglah kami mulai belajar berfokus kepada kegiatan-kegiatan yang membangun, kegiatan-kegiatan yang justru memotivasi kami untuk menjadi lebih baik, memotivasi pikiran kami untuk memikirkan pikiran yang positif. Tuhan, tolong kami mulai belajar memikirkan yang positif dari situasi dan juga orang-orang yang di sekitar kami.
Tuhan, jauhkan dari diri kami kebiasaan untuk melihat keburukan orang daripada kebaikannya. Tuhan, jauhkan kami untuk melihat situasi-situasi yang buruk daripada kebaikan-kebaikan yang Tuhan bisa tempatkan, bisa lakukan melalui situasi buruk yang kami alami. Tuhan, tolonglah kami bisa melihat mawar daripada duri ya Tuhan. Kami mau serahkan semua kepadamu. Kiranya Roh Kudus terus membentuk kami agar kami memiliki pikiran Kristus. Dan pikiran Kristus benar-benar menguasai pikiran dan hati kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan memberkati firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita siap untuk memberi untuk Tuhan pagi hari ini. Kita sudah diberkati lewat pujian, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian, mari kita nyanyi semua, Allah baik. Keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan, dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mengerti. Kami bawa dan kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu kepada mereka. Bahkan pagi hari ini Tuhan, Bapa, dengan sehati kami sepakat mendoakan bangsa negara kami, situasi dan kondisi yang sementara terjadi saat ini Tuhan. Bapa, di mana COVID Tuhan, virus ini yang masih terus menyebar, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon tangan-Mu Tuhan tercurah untuk bangsa kami, memulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, Engkau sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Waktu kami sepakat terus memohon kepadamu, kami sepakat untuk terus datang kepadamu Tuhan. Engkau Allah mengulurkan tangan kasih-Mu kepada kami semua. Berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami. Tolong mereka Tuhan di tengah situasi kondisi ini Tuhan. Mampukan mereka dengan pengurapan dan kuasa yang daripada-Mu, sehingga keputusan-keputusan yang mereka buat itu semua berasal daripada Engkau saja ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan, berkat-berkat Allah itu, kesejahteraan itu, pemulihan itu Tuhan, senantiasa dan terus terjadi di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pelayanan ibadah kami ya Bapa. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang sudah beribadah kepada Tuhan, diberkati oleh firman Allah. Kita akan pujikan satu pujian dengan bangkit berdiri bersama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan,
ku ada sampai hari ini. Terbukti kami boleh melewati 3 bulan lebih ya Tuhan. Begitu besar anugerah-Mu kepada kami. Hari lepas hari kami boleh memuji Engkau. Hari lepas hari kami boleh mendengarkan firman-Mu.
Dan Engkau sudah berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih buat kekuatan melalui firman-Mu. Terima kasih buat kesegaran lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu. Biarlah mereka boleh tetap semangat untuk Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, orang-orang dewasa. Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh mereka ya Tuhan. Setiap persoalan yang dihadapi, Tuhan mampukan untuk mereka menanggungnya ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh menerima berkat-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kedangkan tangan saudara ke atas. Dan terimalah berkatnya Allah Bapa. Kasih karunia-Nya Tuhan Yesus. Penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semuanya saat ini sampai Kristus datang kembali. Yang percaya katakan amin.